Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan dalam belajar hukum. Pada video kali ini kita akan mempelajari atau sharing bersama mengenai mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Dan di video kali ini kita akan berbincang mengenai ruang lingkup dari Hukum Administrasi Negara. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke dalam materinya. Kalau misalkan berbicara mengenai hukum administrasi negara, maka kita akan berbicara mengenai teori trias politika yang dibuat atau dikemukakan oleh Montesquieu, di mana di sebuah negara itu ada pembagian kekuasaan, yang mana pembagian kekuasaan ini menjadi 3 kekuasaan. Ada lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang, kemudian lembaga eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan yang terakhir adalah lembaga yudikatif sebagai kekuasaan kehakiman. Kalau misalkan kita berbicara teori trias politika ini dalam penerapannya di Indonesia, maka kita akan melihat bahwasanya di Indonesia ini sebagai lembaga legislatifnya itu adalah Presiden dan juga DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian lembaga eksekutifnya adalah Presiden dengan jajaran ke bawahnya, Wakil Presiden, kementerian-kementerian, pejabat-pejabat negara. Kemudian yang terakhir adalah kekuasaan kehakiman atau yudikatif, di mana di sini di Indonesia ditunjukkan dengan kekuasaan kehakiman yang dipimpin oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan juga Komisi Yudisial. Nah, kalau kita berbicara mengenai ruang lingkup dari hukum administrasi negara, maka kita akan membicarakan mengenai ruang lingkup dari pembagian kekuasaan negara secara sempit ya, atau pemerintahan dalam arti sempit, yaitu kita akan membicarakan mengenai ruang lingkup dari eksekutif saja. Prayudi Atmosudirjo mengemukakan ada 6 ruang lingkup yang dipelajari dalam HAN atau dalam hukum administrasi negara, yaitu meliputi pertama, hukum tentang dasar-dasar dan prinsip-prinsip umum dari administrasi negara. Yang kedua, hukum tentang organisasi negara. Yang ketiga, hukum tentang aktivitas-aktivitas dari administrasi negara, terutama yang bersifat yuridis. Yang keempat, hukum tentang sarana-sarana dari administrasi negara, terutama mengenai kepegawaian negara dan keuangan negara. Yang kelima, hukum administrasi pemerintah daerah dan wilayah yang dibagi menjadi hukum administrasi kepegawaian, keuangan, material, dan juga hukum administrasi perusahaan negara. Serta yang keenam adalah hukum tentang peradilan administrasi negara. Itu adalah pembagian atau 6 ruang lingkup yang disebutkan oleh Prayudi Atmosudirjo. Kemudian ada juga ahli lain yang berpendapat bahwasanya hukum administrasi negara ini terbagi menjadi 4 bidang pokok atau ruang lingkupnya hanya 4 saja. Dia adalah Kusumadi Pujo Suwojo mengatakan bahwasanya HAN itu terbagi dari pertama hukum tata pemerintahan, kedua hukum tata keuangan termasuk hukum pajak, ketiga hukum hubungan luar negeri, dan keempat hukum pertahanan dan keamanan umum. Kemudian ada satu ahli lain yang menyatakan bahwasanya HAN itu memiliki 3 bidang pokok atau 3 ruang lingkup saja. Yang pertama adalah hukum kepolisian, di mana di sini berisi aturan-aturan hukum yang mengandung norma untuk bertingkah laku yang bersifat larangan atau pengingkaran dan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap kebebasan seseorang guna kepentingan keamanan umum. Yang kedua adalah hukum perlembagaan, yaitu aturan-aturan hukum yang ditujukan kepada penguasa untuk menyelenggarakan perkembangan rakyat dan pembangunan dalam lapangan kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, kerohanian dan kejasmanian, kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah pembagiannya di hukum keuangan, yaitu aturan-aturan hukum tentang upaya menyediakan perbekalan guna melaksanakan tugas-tugas penguasa. Contohnya adalah aturan tentang pajak, bea, cukai, peminjaman uang bagi negara, dan lainnya. Sehingga menurut Walter Burkhardt,
bahwasanya hukum administrasi negara hanya memiliki 3 ruang lingkup: hukum kepolisian, perlembagaan, dan juga keuangan. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwasanya memang hukum administrasi negara ini secara harfiahnya ruang lingkupnya adalah semua kegiatan pemerintah dalam arti sempit, yaitu dalam artian adalah eksekutif, entah itu tindakan ataupun perbuatan, yang mana perbuatan dan tindakan pemerintah itu mencakup berbagai macam hal seperti keuangan, kepegawaian, hubungan luar negeri, pertahanan, keamanan umum, kepolisian, dan juga lain sebagainya, di mana tindakan dan perbuatan pemerintahan ini tidak atau mengecualikan 2 hal, yaitu pembuatan peraturan perundang-undangan, dan juga yang kedua adalah kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Nah, jadi selain 2 ini, maka itu masuknya adalah ke dalam ruang lingkup hukum administrasi negara. Demikian untuk materi kali ini, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.